Saudaraku, ada dua jenis kebodohan. Yang pertama adalah jahlun basitun atau jahil basit. Bagaimana jahil basit itu? Jahil basit adalah perumpamaan rojulun la yadri walakin yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, dia bodoh, dia tidak mengetahui tentang ilmu, akan tetapi dia sadar bahwa dirinya tidak tahu, tidak mengetahui, sehingga dia berupaya untuk belajar. Dia sadar diri, dia berusaha untuk mencari tahu tentang kebenaran. Itu namanya jahil basit, kebodohan yang masih bisa ditoleransi. Kemudian yang kedua, ada jahlun murakabun, ada jahil murakab. Seperti apa jahil murakab itu? Perumpamaannya adalah rajulun la yadri walakin la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, bodoh, goblok, tetapi dia tidak sadar, tidak mau menyadari bahwa dirinya adalah bodoh. Dia seakan-akan mengetahui segala sesuatu apapun, seakan-akan dia tahu segalanya. Itu namanya orang goblok tidak sadar kebodohannya. Misalnya 852 tenaga kerja asing Cina yang didatangkan untuk jadi operator kereta cepat di Jakarta Bandung misalnya. Kemudian uang dihutang dari Cina, tenaga kerjanya didatangkan dari Cina, operatornya misalnya seperti operator kereta cepat Jakarta Bandung misalnya, semuanya diserahkan oleh Cina. Kemudian yang untung Cina juga. Kemudian orang-orang kita, orang-orang Indonesia hanya kebagian untuk membayar beban utang itu. Terus dibangga-banggakan. Jadi dieluk-elukan. Ya, apa yang dibanggakan? Yang korupsi orang-orang Cina. Etnis-etnis Cina yang ada di Indonesia. Ya, tetapi yang dicaci maki, yang dihujat habis-habisan, ya, orang Arab, orang Yaman. Ini yang dinamakan dengan orang jahil murakkab. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan bertolak belakang atau bertentangan dengan fakta dan realita. Rajulun la yadri walakin la yadri annahu la yadri. Orang, manusia yang tidak tahu, bodoh, tapi dia tidak sadar dan tidak menyadari kebodohannya. Sok tahu. Kemudian mana yang lebih berbahaya dari dua jenis kebodohan ini? Tentu yang kedua. Yang kedua adalah jahil murakkab. Orang yang bodoh, yang tersusun kebodohannya. Seperti contoh, yang datang ke Indonesia orang Yaman, orang Timur Tengah, orang Yaman datang ke Indonesia untuk berdakwah, untuk mentauhidkan Indonesia, untuk mengajak orang Indonesia, orang Nusantara ini agar mengenal Tuhannya. Orang Yaman datang ke Indonesia dengan berdagang, ya. Orang Yaman datang ke Indonesia dengan dagang, kemudian dia berdakwah, membawa dakwah Islam, mendakwahkan agama Islam. Kemudian dibandingkan dengan orang-orang Cina datang ke Indonesia untuk mengambil uang di Indonesia, yang korupsi, yang triliunan rupiah itu dibawa kabur ke luar negeri. Coba tunjukkan satu saja yang dari etnis Yaman ataupun Arab. Coba kalian punya otak mikir. Sebenarnya kalian ini cinta Nusantara, cinta pribumi, sebagai orang pribumi cinta negaramu, atau kalian ini sesungguhnya yang antek Cina? Dengan bangga, dengan arogan, dengan sombongnya, dengan angkuhnya kalian katakan Mbak Alawi itu Yahudi. Habaib yang ada di Indonesia ini adalah pendatang imigran Yahudi. Tapi dilihat dari perilaku, sikap, serta ucapannya, kelakuannya, gerombolan-gerombolan kalian ini, para pembatal nasab, para pencaci, pembenci para habaib ini, yang mirip-mirip, bukan hanya mirip lagi, sudah fotokopi seperti Yahudi. Bahkan bukan hanya seperti Yahudi, tapi seperti PKI. Mengadu domba. Banyak sengkuni-sengkuni yang muncul berada di channel-channel YouTube melalui konten-kontennya, merovokasi sana sini, mengadu domba sana sini. Kemudian kalau terjadi sesama pribumi perang, sesama pribumi saling menumpahkan darah, sesama umat Islam saling bermusuhan, saling membunuh, mereka akan bertepuk tangan. Hati-hati yang ada di konten-konten yang selalu
mervokasi sana sini, mengadu domba kiai sana dengan kiai sini, mengadu domba antara ulama dengan habaib, mengadu domba sesama kaum nahdien, sesama umat Islam, ya. Itulah sengkuni-sengkuni yang sungguhnya. Ya. Ingat, apapun yang kalian lakukan, ya, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Tidak usah di akhirat, nanti akan tiba masanya, ya. Allah akan menghancurkan kalian. Saya baca I'anatul Thalibin, itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan, tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak rosail min ardi Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa? Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi udhiyah. Begitu juga kita Buyatul Mustarsyidin itu sudah komentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah? Habaib-habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia, sehingga banyak Habib Kutub yang zuriyahnya di Indonesia, mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini, Habib Ali Sohib Sinduduro, zuriyahnya banyak yang di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin di Abdurrahman itu yang ngarang sarah sama Sayyid Muhammad. Itu banyak sekali yang ulama kita Palembang, baik minal habaib maupun enggak, yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah diam. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gini, ketika Spanyol itu guling nggak? Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam, dan itu melahirkan ulama-ulama top, mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita, Islam teng Andalusia ini kalah. Sama masih ingat bahasa Mbah Mun ngeten Gus. Niki sekaligus ditasyaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dienggo sujud iku kalong. Allah gak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurang. Delala kersane pangeran digenti Indonesia, iku gulinge Andalusia, iku bareng ambek berdinine Demak Bintoro. Dan Sodako Syekhuna Maimun, ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud Atur-Musi, wonten Syekh Muhammad Khotib Al-Minang, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir, terus Abah Zubair ngarang Al-Qolaid Al-Uluyah, ada Takrirat kata, Mbah Mun juga ada karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun sama masih ingat betul, Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud goleng ra ono gentine. Jadi tiga gentine cara Mbah Mun niku Indonesia. Saat ini delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istifta hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Mina, Tausiatul Matof. Sama ingat betul diantara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab nih Gus Wafi, Qadhayal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulia Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, termasuk merujuk Syekh Muhammad Khotib Al-Minangka, Syekh Nawawi Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Ibdul Farid, di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad, di sini ada Habib Salim Jindan. Beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Kuitub Al-Habsyi yang Abdurrahman ya. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santri-santri yang memiliki daerah akan Gus Wafi, kalau nanti memiliki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah Thariqah Syadziliyah atau memiliki kalau format memiliki situ dirawi kalau nggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf sih, Pak Saiful Yusuf Yai cerita madhab nopo Syadziliyah. Sama masih ingat pernah didawi Yai hak Wafi ku bejo mergo gendeni Mbah Rozak dhisik sing gawa Syadziliyah ning kawasan Solo iku Mbah Rozak. Mbah Rozak itu ya, berarti bin Abdul apa sih? Kan Mbah Mahfud, Mbah Tibyati, Mbah Rozak sing bin sinten? Abdul bin Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nakuni usul fikih, terus Mbah Mahfud digenti Mbah Tibyati teng Budi Termas, terus sing Thariqah Syadziliyah itu dibeto Mbah Abdul Rozak. Terus kula suwun
niki sanad musalsal saking guru-guru dan tidak pernah meninggalkan kitab Ihya. Kulo riyen sering belajar bareng kalian Gus Kamil di sak kamar kulo banyak tahu tentang kitab I'anatul Thalibin Ihya. Kulo eling kulo riyen sinawi ana ngangge kitab Gus Kamil pancen gentosan. Riyen niku terus duka ya. Oh, duka saking susah urip mau sepundi kitab gentenan.